Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semangat pagi. Kembali lagi dengan Mbak Rahayu ya. Ayo coba tebak kira-kira materinya apa ya. Ayo, iya, materi kita kali ini adalah organ gerak hewan. Hewan apa saja? Kelinci. Terus yang kedua, burung. Yang ketiga, katak. Dan yang keempat, ikan. Mau tahu penjelasannya? Ayo kita mulai yuk. Yang pertama, kita akan bahas tentang kelinci. Jadi ini, seperti di gambar ini adalah struktur tulang dari kelinci. Nah, organ gerak pada kelinci adalah kaki. Kaki ini membentuk gerakan melompat pada kelinci, namun terkadang melakukan gerakan berjalan kecil. Kelinci tergolong kelompok vertebrata, yakni jenis hewan yang memiliki tulang belakang yang berfungsi sebagai penopang tubuh. Jadi, kelinci itu alat geraknya itu memang cuma ada kakinya itu. Dan juga kelinci itu memiliki tulang belakang. Ini ada tulang belakang sebagai penopang ini yang bentuknya bengkong ini. Kelinci juga masuk kelompok mamalia dan anggota dari Leporidae. Nah, jadi kelinci itu termasuk mamalia karena kelinci berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Kelinci ini sebenarnya berasal dari Belanda. Kaki kelinci berjumlah 4, yakni sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Kaki belakang kelinci lebih panjang dari kaki depan, sehingga memungkinkan untuk melompat dengan baik. Makanya, kalau kalian semua lihat, kelinci itu mesti melompatnya jauh. Itu karena kaki yang belakang itu lebih panjang daripada kaki yang depan. Ayo coba, siapa yang pernah lihat kelinci melompat atau siapa yang sudah memiliki kelinci? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Lanjut ya, kita akan coba tebak apa? Burung. Nah, ini tulang-tulang burung ada. Di sini ada tulang leher, ada tulang rahang, ada tulang tengkoraknya burung. Ini ada sayap, ada radius, ada humerus, ada tulang panggul, ada tulang paha, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang dada, dan tulang kering. Juga ada tulang rusuk. Jadi di bagian bawah ini itu bisa kalian lihat di gambarnya. Organ gerak burung adalah sayap dan kaki. Sayap berfungsi untuk menghasilkan gaya angkat untuk terbang. Kaki berfungsi untuk berjalan atau mendayung dan berenang seperti pada burung air. Ayo coba saya tanya, siapa yang pernah lihat burung air? Dan apa saja sih burung air itu? Tulis di kolom komentar ya. Terus, burung bergerak dengan mengepakkan sayapnya. Sayap burung merupakan modifikasi lengan depan yang tertutup oleh bulu dan dapat dikepakkan untuk menimbulkan gaya angkat, sehingga burung dapat terbang.
Jadi burung terbang itu dari sayap. Jadi bisa kayak wes ke atas itu karena burung memiliki sayap. Dan sayap adalah alat gerak dari burung itu. Sayap burung memiliki bentuk aerofil, yaitu bentuk dari suatu benda yang mendatar di bagian bawah dan cembung di bagian atas. Jadi kalau kalian amati, sayap burung itu datar di bawahnya, tapi cembung melengkung gitu di bagian atasnya. Ketika burung terbang, akan ada aliran udara dari arah depan melalui sayap burung. Aliran udara dari sayap burung bagian atas yang melengkung akan mengalir dengan cepat jika dibandingkan dengan sayap burung bagian bawah. Jadi udara dari depan burung terus mengalir ke sayap depan, terus kemudian ke sayap belakang. Gitu. Akibatnya terjadi perbedaan tekanan udara. Tekanan udara di sayap bawah lebih besar dan sayap burung bagian atas lebih kecil, dan terjadilah tekanan udara dari sayap bawah ke atas yang membuat adanya gaya angkat. Jadi itulah penyebabnya burung itu terbangnya bisa semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Itu dipengaruhi tadi itu adanya tekanan di sayap bawah itu lebih besar daripada di sayap atas sehingga mengangkat burung ke atas lagi. Gitu. Ayo kita lanjut. Selanjutnya adalah kata. Ini kata. Ayo siapa yang pernah melakukan lompat kata? Jadi lompat kata mulai dari bawah terus ke atas harus tinggi banget. Karena apa? Ini penjelasannya. Organ gerak kata yaitu kaki. Kata adalah jenis hewan amfibi, yaitu hidup di dua alam. Dua alam di sini bukan alam gaib dan alam nyata loh ya, ataupun bukan dunia maya dan dunia nyata, bukan. Tapi alam kata adalah alam darat dan alam air. Gitu. Saat di air, kata akan menggunakan kaki untuk berenang. Dan saat di darat, kata menggunakan kaki untuk melompat. Jadi alat gerak kata itu cuma dua. Kata nggak punya sirip, nggak punya sayap, nggak punya apa. Kata cuma punya kaki. Tapi kaki dari kata tersebut itu fungsinya ada dua, untuk berenang dan untuk melompat. Gitu. Ayo siapa yang pernah melakukan gerakan lompat kata ataupun renang gaya kata? Ayo silakan komen di bawah ini dan mari kita praktekkan lompat kata bersama-sama. Hitungan dari 3. 1, 2, 3. Gaya lompat kata mulai. Nah, sudah. Mari kita lanjut. Lalu berapa sih jumlah kaki dalam kata? Nah, ini. Kaki kata terdiri dari dua jenis. Kaki depan berjumlah 2 dan kaki belakang juga berjumlah 2. Ciri khas dari kaki kata yakni memiliki selaput di antara jari-jari yang berfungsi sebagai alat gerak saat berenang di air. Kaki belakang kata memiliki otot yang kuat yang berfungsi untuk melompat. Nah, jadi gini. Kata itu kakinya yang depan dan yang belakang itu memiliki selaput. Fungsinya untuk membantu ketika kata tersebut berenang. Tetapi di sisi lain kaki yang belakang dari kata itu juga memiliki otot yang kuat. Memang fungsinya adalah untuk melompat. Kan lompat kata biasanya tinggi banget. Emang harus tinggi banget, harus tinggi sih banget gitu. Yang pernah lompat kata mesti pernah tahu rasanya. Yang pernah niruin gaya lompat kata itu harus benar-benar tinggi banget dan harus benar-benar gitu, harus pakai kekuatan otot kaki.
Lanjut ya. Ikan. Nah, selanjutnya adalah alat gerak pada ikan. Pada ikan, alat gerak yang utama dalam manuver di air adalah sirip, yang dapat digunakan untuk sumber data untuk identifikasi. Tiap sirip dari suatu spesies ikan memiliki jumlah yang berbeda karena evolusi. Jadi untuk kalian yang belum tahu bahwa ikan itu pernah mengalami evolusi. Nah, di tingkat pendidikan yang lebih lanjut akan dibahas materi tentang bagaimana cara ikan berevolusi tersebut. Intinya ikan itu jenisnya itu ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin miliaran. Itu baru jenisnya. Jadi maka dari itu bentuk sirip dan juga jumlah sirip dari tiap ikan itu jelas berbeda. Karena itu ikan pernah mengalami evolusi tergantung kapan dan bagaimana cara ikan tersebut evolusi. Nah, di sini ini ada bagian sirip ikan. Itu ada gambar-gambarnya, ada tulang rusuk ikan. Jangan heran, ikan juga punya tulang rusuk, bukan hanya manusia atau hewan yang lain. Nah, tulang rusuk ikan ya jelas kayak yang lunak-lunak itu, kayak bahasanya itu kayak duri ikan. Itu adalah bagian dari tulang rusuk ikan. Untuk ikan yang lunak, kalau untuk ikan yang besar, tulang rusuknya jelas yang berbentuk tulang. Terus ada itu rongga mata ikan, ada rongga insang, ada sirip belakang, sirip punggung, ada. Terus ini bagian-bagian dari sirip ikan. Yang pertama, pinna dorsalis. Fungsinya menjadi stabilitas ketika ikan berenang dan membantu ikan untuk bergerak memutar bersama dengan pinna analis. Jadi, pinna dorsalis dan pinna analis ini bekerja sama. Untuk ikan itu bisa berenang memutar gitu. Makanya ikan itu kalau berenang bisa muter-muter gitu. Itu karena adanya kerjasama dari bagian pinna dorsalis dan pinna analis. Letaknya di bagian sini. Bagian sirip. Yang kedua, pinna pectoralis. Berada di posterior operculum atau pada pertengahan tinggi pada kedua sisi tubuh ikan. Fungsinya untuk pergerakan maju, ke samping, dan diam atau mengerem. Jadi pinna pectoralis itu berada di sini untuk di dekat-dekat ini. Nah, ini kayak yang kecil ini mungkin di situ adalah pinna pectoralisnya. Gitu. Selanjutnya adalah pinna ventralis, berada pada bagian perut ikan. Fungsinya untuk membantu menstabilkan ikan saat berenang dan membantu untuk menetapkan posisi ikan pada suatu kedalaman. Jadi gini, kan ikan itu banyak banget jenisnya. Banyak banget. Nah, ikan juga berenang pada kedalaman tertentu dari sebuah laut. Tidak semua ikan itu berada di kedalaman yang seperti itu saja. Tidak. Nah, fungsi dari pinna ventralis ini adalah untuk menstabilkan kedalaman. Jadi misalnya ikan itu berada di kedalaman katakanlah 10 meter di bawah permukaan air gitu ya. 10 meter ke bawah. 10.000 meter. Ya 10.000 meter. Nah, ikan tersebut itu akan dibantu oleh bagian pinna ventralis ini agar tetap pada kedalaman tersebut. Artinya tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun. Kenapa harus ada? Karena kalau ikan tersebut terlalu naik atau terlalu turun, itu resikonya mungkin akan dimangsa ikan yang berlainan jenis yang mungkin makanannya adalah ikan tersebut. Atau kemungkinan kedua, kalau kedalaman ikan itu tidak
sama, kemungkinan sulit untuk mencari makanan karena laut itu memiliki porsi makan yang berbeda-beda untuk beberapa jenis ikan. Gitu ada terkadang kayak terumbu karang, ada itu. Jadi untuk itu pinna ventralis itu fungsinya untuk agar ikan itu tetap pada kedalaman yang seperti itu saja. Itu. Selanjutnya adalah pinna analis. Berada pada bagian ventral tubuh di daerah posterior anal. Berfungsi untuk menstabilkan ikan ketika berenang. Jadi biar ikan itu berenangnya lurus-lurus saja, biar stabil, biar tidak gelempang, biar tidak seperti itu. Maka harus ada pinna analis. Seperti itu. Ini pinna analis juga tadi kerjasama dengan pinna dorsalis. Gitu. Yang kelima, pinna caudalis. Berada di bagian posterior atau disebut ekor. Jadi nama lain dari pinna caudalis ini adalah ekor. Ini di bagian ekor sini itu pinna caudalis. Caudalis. Fungsinya untuk pendorong utama ketika berenang maju dan sebagai kemudi ketika bermanuver. Jadi untuk yang mendorong ikan biar bisa maju adalah pinna caudalis, ya, atau ekor. Itu. Biar bisa, intinya untuk pendorong itu ekor. Terus yang keenam, adipose fin, ada finnya, adipose fin. Ini tidak ada di semua jenis ikan, hanya ada di ikan-ikan tertentu. Berada di dorsal tubuh, sedikit di depan pinna caudalis. Berada di depan, sedikit. Nah, ayo, karena adipose fin ini tidak ada di semua jenis ikan, ayo anak-anak atau teman-teman sekalian, ada yang tahu apa tidak ikan apa saja yang memiliki adipose fin? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar atau tulis di buku kalian atau nanti beritahu aku ya. Nah, teman-teman, ini sekian pembahasan mengenai organ gerak hewan, mulai dari kelinci, ikan, burung, katak. Cuma 4 dulu ya yang dibahas. Materi ini ada di pelajaran kelas 5, tematik 1, tema 1. Insya Allah di situ ada. Oh ya, video ini disusun oleh saya, Mbak Rayu, dan satu lagi Mbak Friza. Mbak Friza bagian penyusun materi, sedangkan Mbak Rayu ini bagian desain video dan layout video. Gitu. Kalau ada yang belum paham, bisa bertanya ke kolom komentar di bawah ini, atau juga bisa bertanya ke IG-nya Mbak Rayu langsung @irrayu98 atau ke Facebook-nya Mbak Rayu @rayu atau ke Instagram-nya Mbak Friza @frizakumainiz. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman atau ke kalian semua yang saat ini sedang belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Sukseskan Indonesia melawan COVID-19 dengan mencerdaskan anak didik bangsa. Melalui YouTube, kita bisa cerdas. Dengan Corona, kita tidak lemah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekhilafan dalam penyampaian video ini. Kurang lebihnya,
Saya sangat kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya ulang lagi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum.